Novel ini menceritakan tentang 3 remaja SMA yang berpetualang ke dunia paralel. 3 remaja yang dimaksud yaitu Raib, Ali, dan Sally. Mereka bertiga adalah petarung dari berbagai klan. Di buku ini terdapat 2 cerita. Yang pertama adalah Ceros dan yang kedua Batozar. Nah, yang pertama adalah Ceros. Cerita petualangan ini berawal dari Raib, Ali, dan Sally yang sedang mengikuti karya wisata sekolahnya. Mereka mengunjungi bangunan kuno di luar kota. Bangunan itu adalah Borobudur. Saat sedang melihat-lihat bangunan, alat sensor buatan Ali mendeteksi dunia paralel di sekitarnya. Mereka bertiga menemukan kehidupan dunia paralel tepat di bawah bangunan Borobudur. Mereka bertiga sangat penasaran dan akhirnya memanggil Aili. Aili adalah kapsul terbang buatan Ali. Mereka menaiki Aili untuk menuju tempat yang terdeteksi. Nah, setelah mereka sampai, ternyata di bawah Borobudur terdapat sebuah bangunan yang sangat besar, dan di sana terdapat Ceros. Ceros adalah makhluk dunia paralel yang berwujud monster badak bercula. Di sana Ceros ada 2, mereka kembar. Mereka sebenarnya manusia, tetapi bisa berubah wujud menjadi Ceros. Dan ketika berubah menjadi manusia, nama si kembar itu adalah Gelanggeran dan Gelanggeram. Si kembar itu mengurung diri di bawah Borobudur agar tidak melukai penduduk bumi saat dia berubah wujud menjadi Ceros. Si kembar Gelanggeran dan Gelanggeram sangat baik pada Ali, Raib, dan Sally. Mereka bertiga terjebak di tempat itu bersama si kembar. Dan setiap hari mereka bertiga menyaksikan Ceros muncul dan mengamuk. Hingga akhirnya mereka menemukan cara untuk kembali, dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Beberapa hari setelah 3 remaja itu kembali dari tempat Ceros, di kota mereka ramai oleh berita tentang UFO yang terlihat di atas Borobudur. Awalnya mereka kira itu adalah Aili yang mereka naiki. Ternyata itu adalah kapsul yang dicuri oleh Batozar. Batozar adalah seorang kriminal. Dia buronan klan Bulan karena dia membunuh seluruh keluarga salah satu anggota komite klan Bulan. Saat Ali, Raib, dan Sally mengetahui tentang Batozar, mereka sangat penasaran. Seperti kata Miss Helena, Batozar memiliki tubuh yang besar dan wajahnya mengerikan. Dia memiliki rambut yang panjang, separuh giginya rontok, dan mata kirinya rusak. Batozar menguasai banyak teknik bertarung hingga dia tidak takut kepada siapapun. Lalu saat Ali, Raib, dan Sally pulang sekolah, mereka tidak sengaja bertemu Batozar di rumah makan. Dia sedang membeli makanan. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Miss Helena. Akhirnya, pasukan klan Bulan bersama Miss Helena melakukan pengepungan kepada Batozar. Pasukan klan Bulan berencana untuk menangkap Batozar. Tetapi, ketika Batozar dan pasukan klan Bulan bertarung, Batozar malah menculik Ali, Raib, dan Sally, membawa mereka ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal Batozar berada di hamparan salju dengan iglu. Iglu adalah tempat tinggal berbentuk kubah yang dibangun dari balok-balok salju. Batozar berencana meminta tolong kepada Raib untuk memutar kejadian di masa lalu. Dia ingin melihat wajah istri dan anaknya. Batozar tahu jika Raib merupakan putri bulan dan bisa berbicara dengan alam. Dengan teknik itu, dia bisa melihat kejadian masa lalunya. Tetapi saat dipaksa oleh Batozar, Raib tidak bisa memutar kejadian masa lalu. Hingga berbulan-bulan mereka bertiga dikurung di tempat Batozar. Mereka tidak boleh pulang sebelum Raib memutar kembali kejadian masa lalunya. Sedangkan teknik itu hanya bisa muncul saat keadaan mendesak. Lalu suatu hari Batozar mengetahui bahwa Raib tidak pernah bertemu orang tuanya, tidak pernah tahu wajahnya, bahkan dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Batozar merasa bersalah kepada Raib. Dia terlalu memaksa Raib untuk memutar kejadian masa lalunya. Dia hanya merindukan istri dan anaknya, sedangkan Raib sendiri keadaannya lebih buruk. Akhirnya, Batozar memanggil anggota klan Bulan untuk menjemput Ali, Raib, dan Sally. Menurut Batozar, itu adalah cara untuk menebus kesalahannya. Saat Ali, Raib, dan Sally dijemput oleh anggota komite klan Bulan dan pasukannya bersama dengan Miss Helena, Batozar bertarung dengan pasukan klan Bulan. Hingga Batozar lunglai dan tidak bertenaga. Saat itu Raib kasihan kepada Batozar. Dia hanya ingin melihat wajah istri dan anaknya, tetapi diajar habis-habisan karena menculik Raib, Ali, dan Sally. Akhirnya saat itu Raib panik ingin menolong Batozar. Dan dalam sekejap, teknik berbicara dengan alam itu muncul. Seperti diputar film di hamparan salju memperlihatkan kisah masa lalu Batozar bersama keluarganya. Dan juga ternyata Batozar membunuh seluruh keluarga anggota klan Bulan karena kesalahpahaman.
dia dimanfaatkan oleh majikannya, diutus untuk membunuh pemberontak. Balthazar sebenarnya baik, tetapi di klan bulan namanya jelek karena kejadian itu. Akhirnya setelah video itu diputar, pasukan klan bulan sadar bahwa Balthazar tidak bersalah. Sedangkan keadaan Balthazar sekarang sudah tergeletak di lantai. Dia kalah bertarung dengan pasukan klan bulan. Dia menghilang. Semua pasukan klan bulan mengira Balthazar mati, tetapi ternyata dia bersembunyi di portal cermin. Portal cermin itu hanya Balthazar yang bisa melewatinya. Cermin itu ditemukan oleh Ali di dekat Balthazar tergeletak sebelumnya. Jadi, mereka bertiga sudah tahu jika Balthazar masih hidup. Balthazar tidak mati, dia hanya bersembunyi. Kemudian, Ali, Raib, dan Sally kembali ke rumah masing-masing di klan bumi. Mereka menjalani hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Dari novel ini, kita belajar bahwa jangan melihat orang dari luarnya saja. Meskipun terlihat mengerikan dan buruk, tetapi kita tidak tahu bagaimana orang tersebut sebenarnya. Seperti halnya Ceros dan Balthazar. Mereka memang mengerikan dan buruk, tetapi mereka memiliki hati yang hangat dan bersahabat.